Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi ini meskipun sebetulnya yang paling wajib untuk memahami SJPH ini adalah penilaian halal, tapi kita semua termasuk Bapak Ibu yang SDM Syariah juga harus mengetahui tentang SJPH. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan di lapangan, karena SDM Syariah itu pasti nanti akan terlibat dimintakan untuk pendapatnya, rekomendasinya terkait hasil penerapan gitu ya, hasil evaluasi pemeriksaan sehingga Bapak Ibu tentu kita semua harus sama-sama mengetahui tentang SJPH ya. Jadi memang ini sifatnya lebih ke awareness untuk Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa eh, slide yang nanti bisa kita skip karena untuk pendalaman lebih ke si penilaiannya gitu ya. Jadi kriteria SJPH ini didasarkan pada keputusan Kepala BPJPH nomor 20 sampai sekarang belum berganti. Cuma nanti ke depannya akan ada kriteria SJPH untuk ke depannya akan dipisah ya sesuai dengan produknya, ada yang barang dan jasa. Tapi selama itu belum keluar, kita patokannya masih ke yang 20 ini ya, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh MOT, oleh Pak Asep bahwa SJPH itu kita punya 5 kriteria. Mungkin tadi juga sudah disinggung ya bersama Bu Fitri. Jadi nanti Bapak Ibu, di sini Bapak-Bapak semua ya kayaknya tadi ya. Um, Iya, ada yang Ibu kah, Pak Asep? Apa Bapak-Bapak semua ya? Ini bapak-bapak semua, Bapak Bu semua Gita. ya. Baik. Jadi nanti Bapak-Bapak, karena terbiasa Bapak Ibu, jadi Bapak-Bapak itu agak agak kagok ya. Jadi nanti bapak-bapak bisa lebih fokusnya ke 5 kriteria ini. Jadi kalau misalnya nanti di komitmen seperti apa, di bahan seperti apa, jadi nanti ketika di lapangan menemukan sesuatu, nah itu bisa diacu ke kriteria SJPH di bagian kriteria yang mana, gitu ya. Nah, jadi SJPH itu sebetulnya kata kuncinya adalah sistem yang terintegrasi. Jadi, kenapa kita sebut terintegrasi? Karena SJPH ini mengintegrasikan mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari bahan sampai ke produk, bahkan sampai produk itu sampai ke tangan konsumen. Jadi, bagaimana produk itu terkomposisi oleh bahan-bahan yang halal, bagaimana prosesnya secara kriteria halal gitu ya. Um, Kalau nanti Bapak Ibu mendengar proses halal sebetulnya mungkin itu frasa yang terbahasakan. Padahal maksudnya adalah pengolahan atau proses manufacturing yang dilakukan berdasarkan kriteria CPH. Tapi mungkin dalam penyebutannya banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai prosesnya harus halal. Tapi maksudnya adalah eh, metodenya, pencuciannya, penggunaan peralatannya, penanganannya semuanya itu harus sesuai dengan kriteria SJPH yang tentunya di dalamnya juga berdasarkan kepada syariat Islam gitu ya. Nah, jadi mulai dari bahannya harus halal, prosesnya harus sesuai kriteria SJPH, sampai penyimpanannya, bagaimana produk itu disimpan agar tidak terkontaminasi najis dan bahan-bahan yang tidak halal gitu ya. Terus bagaimana dikemas, lalu didistribusikan, dijual dan disajikan. Nah, itu semuanya diatur secara terintegrasi. Makanya SJPH ini sebetulnya sudah mirip seperti standar ya. Kalau Bapak-bapak cukup familiar dengan ISO, SNI, sebetulnya mirip mirip ke situ. Tetapi memang SJPH ini belum merupakan sebuah standar atau ISO gitu ya. Nah, SJPH ini harus diterapkan. Kalau tidak diterapkan, maka mereka tentunya tidak akan bisa mengajukan sertifikasi halal, gitu ya. Nah, eh, di sini ini kalau tentang syariah itu kayaknya bapak-bapak lebih ahli ya, jadi boleh kita skip ya. Nah, di sini kalau misalnya nanti bapak-bapak diminta pertimbangan terhadap sebuah produk,
tolong dipastikan bahwa produk yang akan Bapak berikan rekomendasi itu adalah eh, produk yang memang sesuai dengan kategori yang diwajibkan. Jangan sampai eh, produknya sebetulnya tidak wajib halal atau tidak bisa halal, ya itu terlanjur diberikan rekomendasi. Jadi pertama itu silahkan ditanyakan, ini produknya apa? Apakah termasuk, kita kan produk ada dua ya, ada barang dan ada jasa. Kalau barang ini seperti makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, dan barang gunaan. Nah, ini adalah barang-barang yang wajib halal. Kalau kita lihat misalnya seperti mobil, itu nggak wajib halal karena nggak ada di kriteria ini. Jadi nanti kalau misalnya Bapak disodori, ini ada nih, ada yang masuk ke LPH kita, ada yang masuk misalnya dia mau melakukan pengujian mobil untuk halal. Nah, itu Bapak bisa memberikan rekomendasi. Mobil bukan termasuk barang yang diwajibkan. Tapi sebetulnya kita prinsipnya adalah bukan kita apa ya namanya ya, prinsipnya kita itu memang secara regulasi itu ditolak. Tetapi kalau misalnya kita melihat, karena begini, secara regulasi kalau dulu zamannya BPJPH masih di zamannya Kemenak, itu kalau misalnya di luar dari produk yang mereka tetapkan itu mereka tolak. Nah, sekarang ada lebih luasa nih BPJPH dengan kepemimpinan Babe ini. Jadi kalau misalnya ada produk yang tidak diwajibkan, itu lebih mereka ruangnya lebih terbuka. Jadi contohnya seperti kulkas sekarang, kalau ada industri yang mau, kalau dulu kulkas itu kan sebetulnya tidak termasuk kriteria wajib ya, tapi sekarang kalau ada plus PU yang mau mensertifikasi kulkasnya, itu sekarang dibuka ruangnya oleh BPJPH. Jadi Bapak-bapak sebagai ASN syariah sebetulnya secara regulasinya begini, tapi bisa memberikan pertimbangan karena BPJPH memang membuka ruang karena halal ini ada value gitu ya, itu silahkan. Tetapi tetap berpatokan pada kaidah-kaidahnya. Jadi kalau misalnya mobil, sebetulnya yang wajib kena sertifikasi halal bukan mobilnya, tetapi joknya. Karena joknya itu memang digunakan oleh kita bersentuhan gitu ya. Dan jok itu bisa kemungkinan berasal dari kulit hewan. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa untuk produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika itu hanya, ya, sekali lagi, hanya yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat kosmetik. Sisanya tidak. Jadi kalau misalnya produk kimiawi contohnya, saya menghasilkan dua jenis disinfektan, satu untuk makanan, satu untuk perabotan. Atau untuk machinery misalnya gitu ya. Nah, untuk yang makanan ini tentunya wajib halal karena disinfektannya itu langsung mengena makanan yang akan kita konsumsi. Tapi kalau untuk mesin-mesin itu kan tidak. Maka dua perlakuan saya sebagai PU, sebagai pelaku usaha, yang untuk makanan ini saya urus sertifikat sertifikat halal, tapi kalau untuk yang mesin mah tidak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai bapak-bapak sebagai SDM syariah juga harus tahu pakemnya. Lalu untuk barang gunaan, saya misalnya menghasilkan, kalau barang gunaan ini hanya yang berasal dari hewan dan atau mengandung unsur hewan. Dan atau, jadi contohnya, saya misalnya seorang PU menghasilkan dua jenis tas dari kulit. Yang satu tas kulit dari hewan, yang satu lagi tas kulit sintetis. Untuk tas kulit dari hewan ini saya wajib bersertifikat halal. Sementara untuk yang sintetis ini saya tidak wajib. Tetapi sifatnya boleh, ya. Nah, cuman terkadang di verifikator BPJPH itu mereka nolak sih. Karena ini nggak ada unsur hewan. Jadi mereka bisa menolak. Tapi nanti kalau misalnya PU-nya itu tetap insist gitu ya, nah itu mungkin bisa proses, memang mereka harus um, audiensi ke BPJPH mungkin ya. Tapi kalau secara regulasi memang yang tidak mengandung unsur hewan ini sebetulnya tidak diwajibkan. Nah, untuk jasa-jasa ini memang jasa itu yang melekat ke makanan, minuman, obat kosmetik. Jadi contohnya, kalau jasa
Contohnya aja di sini kan ada jasa distribusi ya. Kalau jasa pengangkutannya itu untuk ngangkut mobil, nah itu nggak wajib halal. Tapi kalau untuk ngangkut makanan minuman, maka wajib halal. Nah jadi Bapak Ibu secara ruang lingkupnya, nah ini harus katam dulu ya, Bapak-Bapak. Nah kita lanjut, ini adalah istilah definisi, nanti bisa langsung dibaca ya, karena kita materinya cukup panjang dan waktu kita hanya 2 jam. Belum termasuk diskusi ya. Nah, kalau bahan kritis ini kalau yang sebelumnya sih normatif ya. Kalau bahan kritis itu kalau yang potensinya itu mengandung atau berasal dari ataupun terkontaminasi dari unsur-unsur yang haram. Contohnya enzim itu kan bisa potensi dari hewan, bisa 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 potensi juga dari babi ya. Terus kamar oke, apa yang baru ya. Nah, label halal itu bukan berarti hanya logo. Jadi kita punya ada dua jenis, ada dua nih, ada logo dan ada label. Kalau logo itu ya yang seperti gunung itu saja, ya seperti ada di background kita ya. Tetapi kalau label ada logo dan ada nomor ID-nya, ada nomor SH-nya, gitu ya. Terus ini tadi sudah. Nah, kita masuk ke kriteria SJPH ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Di komitmen ini, nanti slide-nya mungkin bisa dibaca, tapi insya Allah dengan penyampaian, dengan diskusi nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami ya. Jadi kalau kebijakan halal, karena kalau Bapak Ibu baca ini kan ada 90 slide ya, takutnya udah nggak mood duluan, karena cukup panjang. Jadi kalau komitmen tanggung jawab itu kita punya ada kebijakan halal, ada penyelia halal, ada tim manajemen halal. Ada 3 poin itu. Kebijakan halal itu adalah pernyataan tertulis tentang bagaimana si PU ini berkomitmen untuk menerapkan SJPH. Jadi bahan bakunya dia halal, prosesnya secara kriteria halal, bahkan SDM-nya juga dijaga gitu ya. Terus semua rangkaian proses produk halalnya juga sesuai kriteria halal semuanya. Dan biasanya kebijakan halal ini nanti harus dipasang, harus ditempel. Kalau di medsos boleh ditaruh di feed IG-nya. Kalau di lokasi itu boleh dalam bentuk poster atau standing banner, ditaruh dipajang-pajang gitu. Intinya apa? Intinya seluruh pegawai itu kalau lihat, oh oke, perusahaan kita sedang menerapkan SJPH ya gitu. Jadi semuanya bisa menjaga, bisa aware dulu. Ketika mereka aware, mereka tahu dan mereka bisa ikut membantu pimpinannya untuk berkomitmen. Jadi ketika saya nih misalnya jadi pegawainya, saya misalnya di bagian logistik. Oh, berarti saya harus menjaga bahannya itu tidak sampai terkontaminasi najis misalnya. Karena kan kalau hewan itu kan juga najis ya. Nah, jadi itu harus dijaga juga. Nah, itu tentang kebijakan halal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa bantu nih eh, prosesnya kan SDM Syariah itu kan keterlibatannya itu kan memang tidak dari awal on desk evaluation gitu ya, tetapi nanti tetap dimintakan pertimbangannya di step-step yang terkait gitu ya. Nah, cuma nanti bisa juga mengingatkan takutnya auditornya ada yang kelewat. Kebijakan halnya udah ada apa belum? Bentuknya seperti apa? Ada buktinya atau tidak gitu ya? Karena itu semua kriteria CPH itu adalah uh, subjek untuk audit. Nah, kebijakan halal itu kan adanya di dalam manual SJPH. Nah, manual SJPH ini harus disosialisasikan. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Bisa bentuknya monthly meeting atau misalnya dikumpulin. Kalau untuk yang mikro kecil mungkin mereka ngumpulin di satu ruangan, terus mereka sosialisasikan itu juga boleh. Atau mereka broadcast by email atau by grup WhatsApp, terus nanti dijelaskan di situ oleh pimpinannya itu juga boleh. Yang penting ada dokumentasinya. Nanti bapak-bapak bisa bantu melihat mana bentuk sosialisasinya. Apakah ada notulen, ada foto sosialisasi atau seperti apa gitu ya. Terus
Nah, ini contoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum kebayang nanti seperti apa sih, nah seperti ini. Tapi mungkin sebetulnya ada yang sudah, karena kan memang SDM Syariah ini kan wajib, pelatihannya kan memang baru eh, berbelakangan ya. Berarti asumsinya saya Bapak-bapak sudah terjun lah ke lapangan. Cuma kita refreshment lagi. Nah, ini bentuk kebijakan halalnya. Terus, nah ini yang sudah dipajang-pajang di tempat pelaku usaha ya, di depan rumah tempat produksi, ini di depan outlet ya. Nah, agar si customer juga tahu. Nah, ini contoh sosialisasi nih kalau melalui grup WhatsApp. Nah, untuk tanggung jawab itu, si PU ini harus menunjuk satu orang pegawainya untuk menjadi penyelia halal. Atau kalau misalnya dia ternyata nggak punya pegawai muslim, ya dia boleh hire penyelia halal. Yang penting penyelia halal tuh ketika mereka sudah mendapatkan sertifikat, baik itu pelatihan atau kompetensi, insya Allah sih mereka pasti Islam ya, karena kan screening awalnya pasti Islam ya. Jadi ditanyakan apakah sudah punya penyelia halal, terus penyelia halal ini um, kalau untuk skala usahanya itu mikro kecil, maka bapak-bapak cukup memeriksa satu jenis sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan saja. Tapi kalau misalnya bapak-bapak itu memeriksanya itu adalah menengah besar, maka harus diperiksa itu dua, sertifikat pelatihan dan sertifikat uji kompetensi yang dari BNSP, ya. Terus dilihat juga kalau pelatihannya ini, kalau BNSP kan memang hanya satu ya, BNSP aja. Tapi kalau pelatihan ini jangan sampai mereka itu bukan berasal dari lembaga yang sudah disetujuin atau direkomendasikan oleh BPCPH. Taunya dari mana? Bapak nanti bisa cek di website BPCPH, lalu nanti dilihat lembaga pelatihannya. Nah, di situ nanti dicek. Kalau misalnya dilihat nih, ini sertifikat atas nama Yayasan Bintang Sejahtera misalnya. Nah, dicek di web BPCP ternyata nggak ada. Nah, itu bisa direkomendasikan untuk diulang pelatihan. Jadi yang direkomendasikan itu seperti contohnya ada Hal Institute, ada IHTEK, ada um, LPHBS PJI, ada IPB, macam-macam ya. Nah, jadi kalau untuk tanggung jawab pelaku usaha itu yang pertama mereka harus menunjuk satu penyelia. Terus kalau misalnya mereka hire, silakan dimintakan bukti penetapan atau kontraknya. Lalu setelah itu, um, yang tanggung jawab itu juga adalah mereka PU itu harus punya tim manajemen halal. Nah, di dalam tim manajemen halal itu ada penyelia. Ini kan tugasnya mengawasi, ada melakukan perbaikan pencegahan, ada mengkoordinasikan PPH, terus sampai ngedampingin auditor dari Bapak Ibu nanti gitu ya, dari LPH. Nah, jadi di tim manajemen halal itu mereka juga harus punya PU-nya. Tim manajemen halal itu sebetulnya tidak ada batasannya berapa jumlah orangnya. Boleh, tapi kalau yang namanya tim itu kan biasanya lebih dari satu ya, karena namanya tim. Kecuali kalau dia memang nggak punya orang lain, ya sudah berarti namanya SK penetapan penyelia aja. Karena sebetulnya pengen dilihat itu adalah penyelia dan sama timnya. Kalau misalnya mereka ada tim, berarti timnya itu terdiri dari pelaku usaha itu sendiri, pimpinan, ada si penyelia halalnya, dan ada bagian dari PIC terkait, misalnya PIC logistik, PIC pengolahan, PIC pembelian, dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari tim manajemen halal. Kalau yang lainnya non-Muslim seperti PIC atau pimpinan itu boleh ya. Yang wajib halal itu hanya satu si penyelianya aja. Kalau sisanya timnya itu mereka misalnya timnya ada 5, empatnya non-Muslim, cuma satu yang penyelih halal itu boleh ya. Jadi jangan sampai dijadikan catatan atau temuan gitu ya Bapak Ibu. Terus nanti tim manajemen halal ini sebaiknya mendapatkan pelatihan juga. Tapi kalau misalnya cost-nya terlalu tinggi, kita boleh menyarankan ke pelaku usahanya itu agar si penyelia, kan mereka sudah punya penyelia ya, penyelia inilah yang memberikan halal awareness kepada si tim ini. Nah itu juga bisa. Tapi kalau misalnya biar pemahamannya sama, frekuensi itu sama, takutnya nanti si penyelianya ketika melakukan sosialisasinya mungkin um, ada yang kurang atau bagaimana gitu ya. Nah, itu
secara direkomendasikan utama sih ikut pelatihan. Tapi kalau misalnya dari penyelianya saja itu juga sudah boleh. Nah, kita masuk ke kriteria kedua, yaitu bahan. Jadi kalau bahan itu kita mengenal kalau dengan menggunakan manual SCPH yang lama, itu kita masih mengenal ada bahan baku, bahan tambahan, sama bahan penolong. Tapi kalau di aplikasi si halal dengan manual yang tergenerate, yang auto generate, itu kita hanya mengenal bahan saja. Nah, tetapi memang kemasan masih ada, cleaning agent masih ada gitu ya. Jadi kalau di dalam si halal, kalau kita nggak masukin kemasan atau kita nggak masukin cleaning agent tuh nggak bisa next. Jadi semuanya harus ada, gitu ya. Nah, bahan ini bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tumbuhan, mikrobial, ataupun bahan yang dari hasil bumi ya, terus dari proses kimiawi, biologi, dan rekayasa. Nah, bahan ini kita mengenal ada tiga. Ada dua nih, bahan yang wajib bersertifikat halal sama yang sifatnya positive list. Kalau yang wajib ber-SH itu dasar hukumnya ada di untuk makanan minuman khususnya di 944. Tapi kalau 748 itu, jadi sebetulnya tadinya kan 748, di sana ada manmin, obat kosmetik, barang gunaan gitu ya. Tetapi ternyata manmin ini berkembang, sehingga ditariklah yang manminnya saja, dibuatlah KMA baru. Jadi kalau untuk makanan minuman tidak lagi mengacu ke 748, tapi ke 944. Tapi sisanya, seperti obat kosmetik, kimiawi, biologi, rekayasa, dan barang gunaan itu masih menggunakan 748. Nah, yang kedua, adalah yang positive list yang dikecualikan. Contohnya itu dasarnya ada KMA 1360. Jadi contohnya kalau Bapak melihat telur segar, nah itu nggak perlu nggak perlu dimintakan SH-nya, cukup oke. Okay. Yang penting dipastikan telurnya itu memang masih layak untuk dikonsumsi, toib gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya telur asin, nah kalau segala sesuatu yang berasal dari alam yang telah diolah, maka tadinya statusnya adalah positive list, ketika sudah diolah naiklah statusnya menjadi wajib SH. Jadi contohnya telur ayam nih, telur segar tadinya positive list, ketika jadi telur asin naiklah menjadi produk yang wajib halal karena sudah ada penambahan seperti garam, atau sekarang kan banyak ya jenisnya telur asin itu ada yang pindang, berarti kan ada bumbu-bumbu yang lain. Nah, ketika ada penambahan atau pengolahan itu tidak lagi dikatakan sebagai bahan yang berpositif list. Kalau ada pertanyaan nanti bisa terus di kolom chat ya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Nah, ini sekilas untuk pengetahuan saja. Jadi nanti kalau misalnya Bapak-bapak masih, karena ada beberapa auditor itu masih yang preferensinya itu masih pakai manual SCP yang versi manual, versi Word ya. Karena lebih lengkap sih kalau yang manual itu. Karena memang belum semua identitas di manual SCPH yang Word itu dipindahkan ke si halal. Jadi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Saya menjelaskannya itu dalam contoh ya. Jadi kalau bahan baku, misalnya ini bahan baku itu bahan utama. Bahan utama yang ikut ke dalam proses produksi. Nah, kita punya bahan tambahan. Bahan tambahan ini sebetulnya sifatnya lebih ke komposisi lebih sedikit, tapi dia untuk meningkatkan secara kualitas ya, entah itu rasa, entah itu dia lebih awet. Tapi bahan baku sama bahan tambahan ini masuk bersama-sama ke dalam proses produksi, jadi dia bersamaan diolahnya, bersamaan di prosesnya. Nah, ketika jadilah sebuah produk, ketika produk ini ingin ditingkatkan lagi kualitasnya, pakailah bahan penolong gitu ya. Jadi bahan penolong itu masuknya ketika produknya itu sudah bisa setengah jadi ataupun sudah jadi. Jadi kalau di sini Bapak kita lihat contohnya bahan penolong es. Es itu tidak selalu jadi bahan penolong. Jadi ketika kita misalnya nanti ketika di Manas CPH Bapak-bapak lihat nih
oh ini salah nih, ini bukan bahan penolong, ini bukan bahan tambahan. Nah, itu sebaiknya dikonfirmasikan dulu secara alur prosesnya seperti apa. Karena es di sini bisa jadi penolong, bisa jadi tambahan. Contohnya begini, ketika saya membuat bakso nih, membuat bakso, kan bahan bakunya itu ada, yang mayoritas kan ada daging, tepung, telur. Nah, bahan tambahannya, jadi ada tepung, daging, telur. Bahan baku masuk. Nah, bahan tambahannya nih, ada garam, lada, merica. Nah, saya tambahin es batu. Es batu di sini bahan tambahan. Saya masukin bersama-sama, lalu diolah, jadilah sebuah bakso. Es batu yang saya masukin sebagai bahan tambahan tadi, fungsinya adalah sebagai pengenyal. Nah, beda lagi dengan alur yang kedua. Contohnya saya masukin um, apa tadi? Bahan bahan bakunya tepung, daging, telur. Lalu saya masukin lagi garam, merica, gula. Dah, digabung. Nggak ada es batu. Saya masukin bahan baku, saya masukin bahan tambahan. Jadilah baksonya. Lalu setelah baksonya jadi, saya di tray yang berbeda, saya masukin es. Nah, es ini, baksonya saya masukin ke dalam es. Gunanya apa? Sebagai biar dia itu setupnya lebih cepat. Jadi biar tidak panas. Kalau panas terlalu lama itu kan bisa membuat dagingnya itu menjadi lebih lembek atau apa gitu. Jadi kalau es batu itu sebagai setup. Nah, penggunaan es batu di dua tahapan yang berbeda ini fungsinya beda. Satu jadi bahan tambahan ketika prosesnya bareng-bareng, satu sebagai bahan penolong ketika prosesnya setelah jadi produk. Nah, jadi bapak-bapak nanti ketika mengkoreksi, nah sebaiknya ditanyakan dulu secara alur prosesnya seperti apa, gitu ya. Tapi ini sudah di SJ di yang apa namanya digital sudah tidak ada lagi penggunaan perbedaannya, masuk satu aja, bahan aja. Nah, kalau untuk bahan ini tidak boleh dari babi turunannya, darah, bangkai, bagian tubuh manusia, dari Homer. Ini pasti SDM Syariah sudah lebih ahli ya. Terus kalau penggunaan misalnya fasilitas produksi itu kadang-kadang kan kita memang ada PU itu yang pakai maklon. Jadi maklonnya ini misalnya dia melakukan penggilingan bersama-sama. Contohnya lagi masih bakso gitu ya. Dia melakukan penggilingan di pasar. Nah, eh, si PU tuh harus nanya dulu, ini yang digiling di sini dagingnya apa saja. Kalau ada daging babi, ya kita nggak boleh pakai itu. Karena kalau sharing facility dari si halal ini, sifatnya adalah halal dedicated, nggak boleh bercampur dengan yang lain. Jadi misalnya, dia giling babi, tapi nanti dibersihkan secara syariat Islam. Tapi nanti giling lagi sapi. Nah, itu nggak boleh. Hanya untuk yang halal dedicated saja. Jadi kalau misalnya, Pak, ini untuk giling daging apa aja? Oh, kita hanya daging ayam sama sapi aja. Oh, ya sudah, gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai. Terus tidak boleh dipastikan seluruh bahan itu tidak boleh tercampur najis juga, ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokusnya ke yang haram saja, yang najis seperti kotoran-kotoran hewan. Nah, itu kita lupa gitu. Jangan jangan sampai terlewat. Itu untuk bahan. Lalu ada juga kan kalau di kesehatan, persyaratan keamanan itu juga kita juga tinjau dari aspek itu. Terus kalau penggunaan alkohol ya, nah itu kita masih menggunakan batasannya itu untuk yang minuman itu 0,25. Tapi kalau sudah lebih 0,5 maaf 0,05%. Kalau lebih dari itu maka tidak boleh, bisa disarankan untuk mengganti. Terus dipastikan meskipun dia misalnya 0,001 misalnya, tapi dari Homer, industri Homer, maka itu nggak boleh ya. Jadi silakan ditelusuri lagi sejauh mana bapak-bapak bisa mengkonfirmasikan kehalalan dari bahan. Terus kalau misalnya tidak punya sertifikat halal, maka eh, jadi kita banyak menggunakan bahan-bahan yang masih impor ya, atau bahkan di dalam negeri tapi tidak punya SH-nya.
Tapi kebanyakan sih permasalahan ini ada muncul ketika kita berbicara dengan produk luar negeri. Nah, silakan dicek sepanjang mereka punya MSDS, COA, terus kuesioner atau flowchart. Nah, sama surat pernyataan bebas babi segala macam. Ketika auditor juga sudah bisa mengkonfirmasi, dibantu oleh bapak-bapak juga. Nah, itu kalau sudah sesuai standar, nah maka boleh dipakai. Karena kadang-kadang data dukung itu ada yang periodenya nggak valid atau datanya nggak detail. Kadang-kadang si OE itu nggak detail. Jadi kita nggak bisa lihat ini sebetulnya dari mana sih gitu ya. Bisa juga minta COO-nya, Certificate of Origin-nya. Terus jangan sampai, terus keabsahannya juga harus dijaga. Jangan sampai bahan tersebut berasal, keterangan dokumen pendukung itu berasal dari supplier atau distributornya itu kita nggak boleh. Harus dari produsennya atau dari lembaga instansi yang berwenang, gitu ya. Misalnya lab yang mengeluarkan sertifikat COE-nya misalnya begitu ya. Tapi kalau dari distributor atau supplier silahkan ditolak. Nah, ini adalah KMA 1360, nanti bisa dilihat ya, biasanya di-share kok. Nah, ini setiap pendukungnya. Jadi ada COE, ada MSDS, ada list spesifikasi produk, ada diagram alur atau flowchart, ada port free facility statement, sama kuesioner. Jadi kalau kita sudah punya nomor satu sertifikat halal, maka sih yang lainnya nggak usah. Enaknya begitu. Nah, tapi perhatikan juga SH ini hanya diakui itu hanya yang dari BPJPH saja. Yang MUI itu tahun 2026 itu sudah tidak sudah habis masa apa namanya eh, adopsinya, masa toleransi sudah selesai. Jadi kalau misalnya masih ada produk yang masih menggunakan MUI, cuman saya pengalamannya bapak-bapak kalau masih menggunakan MUI itu meskipun masih 2026 gitu ya, masa migrasinya tetap suka ditolakin sama verifikatornya. Jadi cari amannya biar lebih cepet, dan verifikatornya kan kadang-kadang jawabnya nggak langsung ya. Durasinya itu bisa lama. Jadi kalau mau amannya sih pakai yang BPJPH atau yang sudah diregistrasikan dari produk LHLN. Nah, jadi dipastikan SH-nya itu dari mana ya. Ini, nah ini contoh daftar bahan. Jadi kalau di em, yang si halal itu jenis bahannya sudah tidak ada. Jadi kalau yang nama merek itu dia kita langsung pilih gitu ya. Jadi kalau memang enaknya kalau dari si halal itu em, nanti Bapak Ibu bisa lihat bedanya sih. Kalau mereka itu memberikan manual SCPH versi Word sama yang versi eh, aplikasi itu beda. Kita bisa melihat bedanya. Nah, kalau misalnya dari aplikasi itu sebetulnya bahannya itu tidak mungkin salah. Mungkin kalau ada pun human error bisa jadi ya. Tapi bahannya itu pasti sudah terkonfirmasi kehalalannya karena langsung dipilih dari website. Beda dengan yang versi Word ini karena kita yang ngetik sendiri, bisa jadi kita salah nulisin nomor sertifikatnya gitu ya, atau tipe bahannya beda gitu ya. Jadi kalau MUI itu biasanya kalau pakai BPJPH, kenapa mereka tuh insist ya dengan yang si halal itu karena mereka lebih memudahkan. Jadi tidak ada lagi untuk meminimalisir human error sebetulnya gitu ya. Nah, diperhatikan kalau menggunakan SH dari BPJPH, maka yang di atas itu adalah tanggal terbit. Tetapi kalau kita menggunakan SH dari luar negeri, mereka itu adalah expirednya, karena kalau di kita memang berlaku seumur hidup. Tapi kalau di luar itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi jangan sampai PU yang sedang mengajukan proses sertifikasi itu menggunakan bahan yang sudah expired. Dipastikan juga LHLN-nya itu memang yang sudah MRE dengan BPJPH ya. Terus ini contoh daftar bahan, lalu em, oh ya, nanti daftar bahan itu bisa Bapak Ibu periksa ininya ya,
kwitansinya untuk melihat apakah memang yang mereka beli itu sesuai atau tidak. Bisa sampling sih kalau untuk yang ngecek daftar ini ya. Nah, ini contoh statement pork free facility dari PU ya, atau dari produsennya. Nah, ini contoh dari sertifikat halal dari kebetulan Ivanka ini adalah salah satu LHN yang sudah MRI dengan BPJPH, jadi ini contoh sertifikatnya. Nah, eh, ini kan ada ya, ada valid until 31 Juli 2011. Nah, nanti Bapak-Bapak bisa periksa apakah pengajuannya itu masih sebelum 2011 atau tidak gitu ya. Terus produknya sesuai sama nggak, sesuai atau tidak gitu. Terus ini contoh bagaimana kita ngecek validitas dari bahan itu ke website BPJPH. Dicek sesuai dengan detail merek ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita berbicara kecap bango, ini contoh. Kecap bango. Kecap bango 100 gram sama 400 gram bisa jadi yang 400 gram ini belum ber-SH, sedang proses bisa jadi hanya yang 100 gram saja. Jadi ketika dicek ke BPJPH dipastikan memang detail dari produknya itu sampai ke gramasinya. Kadang-kadang di mereknya itu ada gramasinya, tapi kalau misalnya tidak, dipastikan saja misalnya kecap manis wijen atau misalnya kecap manis original atau apa gitu ya. Nah, itu harus sesuai mereknya. Lalu ini untuk jadi ada penyebutannya itu matriks bahan dan produk ataupun pemetaan bahan dan produk. Ini maksudnya jadi produk nomor satu itu kan adalah produk X. Kalau di keterangan kan ada namanya nomor satu adalah produk X. Jadi cara bacanya produk X ini terbuat dari bahan A, B, C, G, dan I. Nah, sedangkan produk Y tersusun oleh bahan A, C, E, F, G, dan I, dan seterusnya. Nah, ini adalah matriks produk dan bahan atau pemetaan bahan dan produk, gitu ya. Kalau di si halal namanya pemetaan. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau yang bubur halus biasa terbuat dari tepung beras, susu, garam, dan daun pandan. Sementara bubur tepung yang nomor 4 terdiri dari tepung, garam, dan daun pandan. Nggak pakai susu. Gitu ya. Nah, ini kita berbicara tentang proses. Ini adalah kriteria yang ketiga. Jadi kriteria yang pertama komitmen tanggung jawab, yang kedua adalah bahan, yang ketiga adalah proses. Proses ini kalau di SCPH kita mengenal sebagai PPH, atau kalau di industrinya itu kita mengenal halal value chain, atau PPH itu adalah proses produk halal. PPH ini standarnya bukan full package-nya atau versi lengkapnya ada 7. Ada penyiapan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penjualan, penyajian. Ada 7. Ini yang versi komplit. Tetapi tidak semua PU itu punya 7-7-nya. Contohnya saya jualan bakso. Setelah saya jualan bakso, saya langsung kirim by Gojek. Berarti saya PPH-nya hanya penyiapan bahan, penyiapan penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusinya 5. Tapi tetangga saya juga jualan bakso, juga membuat bakso, tapi dia juga nganter, ada yang PO by Gosen, tapi dia juga punya outlet. Berarti tetangga saya PPH-nya 7. Mulai dari penyediaan bahan sampai ke penyajian. Penyajian itu nanti kan pakai piring apa, pakai kemasan apa, pakai gelas apa gitu ya. Terus penjualannya itu di sekitar outletnya ada nggak kandang babi atau banyak hewan atau tidak, atau ada restoran lain yang ada babi atau tidak. Nah, itu yang nanti diperhatikan ya. Jadi 7 PPH itu yang nanti akan kita jadikan pemeriksaan yang komprehensif ya. Jadi nanti itu dilihat lokasi alat, tempat, terus ada fasilitas, ada SDM-nya juga, terus bagaimana prosedur-prosedurnya.
Kalau kita punya dua jenis produk, yang satu halal, satu haram, maka semua harus dipisah. Baik itu lokasi, tempat, alat, ataupun SDM ya. SDM ini secara regulasi sih tidak terstatement harus dipisah, tetapi um, kalau tukang potongnya misalnya ya, tukang potongnya itu dia setelah dia melakukan motong-motong daging babi, nah dia harus pensucian secara syariat Islam. Baru nanti dia memotong daging sapi. Nah, kalau secara regulasi kan alatnya nggak boleh interchangeable gitu ya. Jadi maksudnya nggak boleh disilih berganti. Jadi pisaunya habis babi, cuci najis besar, sapi, babi, najis besar, suci, disucikan, sapi, begitu begitu terus nggak boleh. Tapi kalau secara SDM sebetulnya tidak terstatement di regulasi kita. Nah, jadi sebetulnya boleh, tapi dipastikan dia melakukan pensucian secara syariat Islam. Begitu ya. Tapi kalau peralatan itu nggak boleh. Nah, silahkan dipakai, berarti dia harus punya dua fasilitas dan sarana prasarana yang berbeda. Terus kalau penyembelihan ini memang harus dipisah ya. Diingat kita harus ikut menjaga kebersihan, higienis, bebas dari najis, baik itu najis kecil, sedang, besar, gitu ya. Dan terutama tidak boleh terkontaminasi bahan yang tidak halal. Ini kalau kalau untuk lihan itu um, pagarnya dibatasi tembok setinggi 3 meter. Nah, itu terus jalur masuk pintu keluarnya juga harus dipastikan bagaimana limbahnya, pembuangan limbahnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita terkena sama limbahnya gitu ya. Terus kalau untuk tempatnya ini, tempat pemisahannya itu mulai dari penampungan hewan, penyembelihan, pengulitan, jeruannya dikeluarkan bagaimana, di mana gitu ya. Ada pelayuan, pemingsanan gitu, terus ada karkasnya ditampung di mana, terus bagaimana pendinginannya. Nah, itu semuanya diatur di dalam SCPH ini. Terus alat yang kita pakai seperti apa aja itu juga dipastikan kebersihannya. Jadi untuk PPH ini mulai dari pengolahan itu dari penampungan bahan, alat timbang, alat mixing gitu ya, pencetakan, untuk pemasakannya. Mungkin kalau pemasakan itu tidak semua menggunakan istilah masak, tetapi proses pengolahannya begitu ya. Itu dipastikan dipisah antara yang halal dan tidak halal. Kalaupun halal semua, berarti dijaga kebersihannya, higienisnya gitu ya, dihindarkan dari kontaminasi najis ataupun bahan tidak halal. Semuanya sama, penyimpanan juga begitu. Kalau penyimpanan ini yang kita atur itu adalah penyimpanan bahan, baik itu bahan itu sudah datang, terus bagaimana dibersihkan, terus disimpan sementara sebelum dimasukkan ke dalam proses produksi. Terus penyimpanan produk, ketika produknya sudah jadi kita simpan dulu. Nah, kita simpan ini karena tidak tidak selalu ketika sudah selesai langsung didistribusikan. Tapi kalau seperti restoran atau catering bisa jadi mereka langsung. Nah, cuman penyimpanan ini diperhatikan ada dua, ada bahan dan ada produk. Lalu pengemasan ini dipastikan bahan-bahan itu bukan bahan yang mengandung bahan yang tidak halal ya. Jadi kemasan ini kan lebaran gunaan. Kebetulan wajibnya masih tahun depan. Tetapi dari tahun, kalau saya tidak salah dari 2024 atau akhir 2023 itu sudah wajib dicantumkan. Tapi memang belum wajib halal. Nah, tetapi kita boleh mengupayakan atau merekomendasikan penggunaan kemasan yang halal. Sudah ber-S1 sudah cukup banyak. Dan dipastikan ketika ada kemasan yang masuk itu, mereka memang tidak mengandung bahan yang tidak halal. Karena kalau kemasan itu yang kemasan yang ramah lingkungan tuh seperti biodegradable itu ada potensi dari lemak babi ya. Tempat penjualan nih pakai sarana apa, terus bagaimana prosesnya, sekitarnya seperti apa gitu ya. Terus untuk distribusi kita pakai distribusinya apa nih, modenya apa.
Kalau kita pakai dari internal sendiri, berarti kita bisa lebih gampang monitornya, memudahkan bagaimana pencucian kendaraan ataupun wadahnya gitu ya. Terus menggunakan wrappingnya apa saja, pelapisnya lagi seperti apa, itu lebih mudah monitornya. Dan kita bisa pastikan prosedurnya, SOP-nya sesuai dengan kriteria CPH. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pihak ketiga, maka silakan mintakan pernyataannya bahwa mereka menjaga kebersihan mulai dari pengangkutan, penyimpanan sampai delivery-nya itu sesuai dengan kriteria SCPH, gitu ya. Nah, untuk penyajian juga menggunakannya sarana prasarana tableware-nya sesuai dengan kriteria SCPH. Untuk tahapan ini sudah ya tadi. Pendistribusian produk halal bersama diperbolehkan. Nah, jadi kalau kita mau mengangkut produk secara bersamaan itu boleh antara yang ber-SH ataupun tidak, asalkan bukan produk mentah. Jadi kalau misalnya daging sapi mentah nggak boleh diangkut bersamaan dengan daging babi mentah. Terus yang boleh itu contohnya satu mobil ada kontainer isinya roti coklat dan ada roti babi misalnya gitu ya. Itu masih diperbolehkan karena sudah ada kemasannya, ada kontainernya lagi gitu ya. Jadi sudah ada proteksi ya, ada kemasan lapisan pertama, kedua, mungkin bisa ketiga gitu ya. Jadi kalau mentah itu meskipun kemasannya sudah berkali-kali itu tetap tidak boleh. Tetapi ketika melakukan distribusi secara bersamaan, dipastikan si pihak ketiganya ataupun si PU-nya, bagian logistiknya itu harus memastikan bahwa menjamin bahwa tidak akan ada kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Jadi mungkin ada pengamanan lebih berlapis ya. Nah, di sini ada prosedur-prosedurnya. Jadi kalau PU itu kalau misalnya bapak-bapak nanti merasakan di lapangan, mereka sepertinya kurang nih dalam proses pencucian. Nah, bisa silakan dimintakan prosedurnya. Mereka silakan dimintakan ini belum sesuai syariat Islam atau belum merasa auditor atau SDM syariah masih ngerasa tidak tidak firm gitu ya. Nah, itu boleh tolong dibuatkan SOP atau prosedur tentang pencuciannya seperti apa. Karena kalau misalnya ada potensi kontaminasi dari babi turunannya, anjing turunannya, sementara sementara mesin-mesin yang digunakan itu tidak boleh kena air. Nah, berarti PU-nya harus punya mekanisme SOP atau prosedur yang bisa membersihkan secara najis besar. Gitu. Jadi semua semua prosedur ini harusnya sih PU-nya punya, tapi kadang-kadang mereka ada yang prosedurnya itu sudah bergabung dengan prosedur yang lain, ada yang mungkin mereka memang belum punya dan atau memang nggak butuh. Jadi silahkan disesuaikan nanti dengan kondisi PU di lapangan masing-masing. Terus ini untuk najis besar harus 7 kali ya. Salah satunya dengan tanah atau debu. Terus kalau um, untuk yang sedang boleh dibersihkan, najis sedang boleh dibersihkan dengan air. Terus kalau misalnya sekarang itu sudah ada bahan kimia yang bisa menggantikan tanah ya. Karena kan mungkin ada mesin yang tidak boleh kena tanah atau debu. Nah, sudah ada produk kimia yang bisa menggantikan tanah. Cuman saya lupa ya namanya apa, tapi sudah ada. Jadi bisa dijadikan sebagai alternatif sebetulnya. Nah, ini produk. Jadi kalau produk itu ketika kita sudah memastikan bahannya halal, prosesnya juga sesuai kriteria, maka kita jangan lupa untuk secara branding, secara penampakan, penamaan itu juga jangan sampai menyalahi syariat Islam. Jadi tidak boleh ini agak kecil-kecil ya karena ini kita capture-nya langsung dari Fatwa MUI, tapi
Intinya bentuknya kalau misalnya Bapak Ibu menghasilkan roti, tidak boleh rotinya itu menyerupai babi turunannya, anjing turunannya. Contohnya, kalau kita mau pangsa pasar misalnya anak-anak. Nah, anak-anak ini kan suka yang lucu-lucu ya, yang ada karakternya. Terus bapak-bapak mau, si PU-nya ini mau bikinnya itu biar laris nih, lagi trennya kartunnya misalnya kartun Winnie the Pooh. Adalah si Piglet, adalah si terus misalnya lagi kartun Mickey Mouse, ada Goofy gitu ya. Eh, Goofy Mickey Mouse bukan ya? Nah, anjing turunannya, babi turunannya nggak boleh dijadikan bentuk ataupun nama. Jadi kalau misalnya bentuk rotinya itu menyerupai anjing turunannya, babi turunannya, suruh ganti. Terus namanya misalnya ada hamburger, ada beef bacon, atau misalnya ada root beer, atau bir bintang 0%, itu nggak boleh. Kan para SD syariah itu lebih tahu ya fatwa-fatwa ini. Terus hot dog, corn dog, terus yang mengarah ke kufuran seperti coklat Valentine atau kalau di luar itu ada yang namanya ghost paper, keripik tapi cassava ghost paper gitu. Jadi itu keripik tapi pedas banget. Jadi ada hmm, memang itu ada challenge-nya itu ya sampai kayaknya kepedesan banget. Nah, eh, perawan setan, mie kuntilanak gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang arah ke pornografi, vulgarisme seperti sushi miyabi itu juga nggak boleh. Terus apa lagi ya? Intinya semuanya ada di regulasi yang dikeluarkan oleh MUI ini ya. Jadi penamaan-penamaan yang tidak boleh diberikan ya. Char siu, memasak menggunakan garpu besar. Nah, ini bentuk-bentuknya nih ada lucu ya sebetulnya buat anak-anak, bentuk babi, terus ada yang bentuk kuntilanak ya, ada anjing. Nah, ini tidak bisa disertifikasi. Bapak-bapak bisa minta PU-nya untuk mengganti. Kalau untuk kemasan itu seperti tadi yang sudah dijelaskan tidak boleh menggunakan kemasan yang tidak halal, terus labelnya dipastikan terlihat, tidak boleh terlalu kecil juga, terus jangan lupa label itu mengandung nomor, ya, tidak hanya logo saja. Terus di kemasan ini juga jangan sampai lupa ada kode produksi ya, karena untuk mikro kecil ini bermanfaat sekali untuk traceability-nya. Jadi kalau misalnya produknya nanti dan menengah besar itu, kalau menengah besar kan biasanya mereka sudah otomatis ada ya. Tapi kalau yang mikro kecil ini kadang-kadang mereka nggak masukin tuh kode produksinya. Jadi kalau misalnya mereka tempel pakai label gitu ya, label stiker gitu juga ya ya it's okay. Jadi kalau gunanya apa? Jadi ketika misalnya produknya sudah rilis nih, batch code-nya berapa gitu ya. Ketika sudah rilis, somehow ketika QC mereka menemukan oh ternyata eh, ada bahan yang sudah expired, sudah tidak layak pakai lagi, ada mengandung bakteri lah, atau bisa jadi bahannya itu ternyata ayamnya ternyata sudah jadi bangkai, atau ayamnya tidak disembelih secara sempurna, misalnya sesuai syariat Islam. Sehingga produknya harus kita tarik kan, nggak boleh berada di pasar, harus kita tarik, harus kita musnahkan. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu based on kode produksi tadi. Jadi ketika untuk semua produk kita yang di kode produksi sekian, di batch sekian tuh tarik semua, gitu ya. Jadi itulah tujuannya kenapa kita perlu kode produksi. Biasanya kan kalau yang customer yang biasanya itu kan memang hanya memiliki expired date untuk menentukan mereka masih bisa konsumsi sampai kapan. Nah, tapi kalau kode produksi itu, kalau di halal tujuannya seperti itu untuk traceability-nya, untuk yang penelusuran ini. Terus kalau misalnya tadi produknya tadi sudah ditarik, itu kan harus ditangani. Nah, ditangani ini boleh macam-macam. Boleh dimusnahkan dengan cara dibakar, boleh dijadikan pakan ternak, boleh
apalagi ya, ditimbun misalnya. Nah, itu auditor sama auditor itu harusnya bisa menanyakan, kalau ada produk tidak sesuai kriteria, SOP-nya mana? Karena mereka harus punya prosedurnya. Meskipun mereka sekarang belum punya produk yang tidak sesuai, tapi somehow nanti ada human error, atau ada mesin yang tidak beroperasi, atau apapun itu intinya, potensi itu pasti ada, dan mungkin terjadi. Karena kita bicara potensi. Nah, ketika potensi itu ada, maka mereka harus PU itu harus siap dengan prosedur. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu nanti ada produk yang tidak sesuai, bisa langsung di apa namanya ditangani, gitu ya. Terus tapi dipastikan bahwa produk yang tidak sesuai itu, ini kalau secara regulasi, ini saya sampaikan secara regulasinya dulu. Kalau secara regulasi itu kita boleh sebetulnya menjual ke masyarakat yang ke konsumen yang tidak mempersyaratkan eh, apa sertifikat halal. Maksudnya itulah non-muslim. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kalau setiap memberikan apa namanya berdiskusi dengan peserta, saya sampaikan bahwa ini adalah opini pribadi. Saya tidak menganjurkan karena ada potensi misalnya nih, saya tarik baksonya tadi, baksonya bakso ayam, tapi saya tarik karena ternyata ayamnya itu tidak disembelih secara syariat Islam. Sehingga kan kalau saya jual berarti kan saya menjual bangkai, saya menjual ayam yang tadinya halal menjadi haram yang saya jual. Saya tarik. Nah, kalau saya jual secara promo nih, saya jual ke kampung Cina misalnya yang memang di sana itu adalah perkampungan non muslim misalnya, atau perkampungan non muslim yang Batak yang memang di sana itu tidak ini non muslim lah intinya gitu ya. Yang pertama, kita tidak pernah tahu apakah konsumen kita itu memang uh, non muslim semua. Terus yang kedua, kalau non muslim itu kan mereka taunya itu kan ayam sapi saja, mereka nggak paham sampai sejauh kita memandang halal, bahwa ayam itu harus disembelih secara syariat Islam. Mereka bisa saja bilang itu halal. Oh, ini halal kok baksonya, saya masak, saya kasih berbagi, kasih ke tetangga. Nah, inilah resiko yang tidak terlihat sebetulnya yang harus kita bisa antisipasi. Jadi kalau eh, kalau kita melihat azas preventif ya, pencegahan, sebaiknya memang tidak dijual ke konsumen manapun, karena bisa jadi konsumen ini dia memberikan hidangan kepada tamunya karena tahunya mereka tuh ya ayam itu ya halal gitu ya. Nah, jadi silahkan dilakukan rekomendasi itu, misalnya dibakar, ditimbun, dijual ke pakan ternak, untuk di pakan ternak itu boleh, atau kita cacah sendiri boleh. Dan produk itu tersebut tidak boleh di reword, proses ulang, di downgrade menjadi produk lain, atau direformulasi menjadi produk lain lagi, itu tidak boleh. Intinya harus ditangani pemusnahannya dengan cara-cara tertentu. Kan kalau PU itu memang kita harus pahami bahwa mereka cost oriented ya, cost based, profit oriented dan cost based. Jadi margin laba itu menjadi matters. Kalau misalnya dijual lagi ke pakan ternak, nah mereka kan ada benefit lagi. Jadi boleh disesuaikan. Nggak boleh kita paksakan juga harus dibakar. Jadi kan mereka rugi banget gitu ya. Harus ditimbun. Jadi loss-nya itu besar. Nah, boleh boleh dijual tapi hanya untuk pakan ternak saja, misalnya begitu ya. Terus kalau kita berbicara produk halal luar negeri, itu kita bapak-bapak sebagai SDM Syariah itu juga bisa membantu nanti auditornya. Jadi pastikan produknya itu berasal dari LHLN yang sudah MRA dengan BPCPH. Silakan cek di website BPCPH, dan produknya tersebut sudah diregistrasikan ya. Jadi pengalaman beberapa kali dia sudah dari LHRN yang di MRE tapi ternyata belum diregistrasikan oleh importirnya. Nah, ini nggak bisa gitu ya.
Terus, nah untuk memantau evaluasi ini dipastikan bahwa PU-nya itu melakukan audit internal. Sekarang, oh sejam ya. Jadi audit internal ini bisa memang sebetulnya harus dilakukan dulu oleh si PU, baru nanti dari audit internal lanjut ke audit eksternal. Harusnya begitu stepnya ya. Cuma kadang-kadang banyak PU itu yang mereka tuh nggak ngeh, mereka tuh nggak aware kalau mereka harus melakukan audit internal. Karena audit itu kan mereka mikir audit ini kan harusnya ya nanti LPH saja, padahal mereka harus melakukan audit internal melalui si penyelia itu tadi. Jadi penyelia itu selain sebagai aktor utama, dia juga sebagai auditor internal, gitu ya. Nah, dari audit internal ini nanti mereka apakah sudah melakukan kaji ulang atau belum, gitu ya. Nah itu um, bisa juga jadi bahan observasi kita. Terus di audit ini, ya kalau audit ini kan prosesnya sebetulnya sama ya, karena kan kalau audit di hal ini juga mengacu kepada SNI tentang proses audit ya. Saya lupa ya, ISO berapa. Jadi sebetulnya ada opening meeting, closing meeting, ada proses sebelum closing meeting itu ada proses klarifikasi dulu, NC-nya tetap dijadikan NC atau close gitu ya, ada klarifikasi dulu. Nah, terus di sini kaji ulang itu bisa menjadi dasar, jadi audit internal, kaji ulang itu bisa menjadi dasar untuk melakukan audit eksternal. Jadi bisa dijadikan acuan. Ada temuan, perbaikannya udah seperti apa, gitu ya. Terus bagaimana tindakan manajemen menanggapinya seperti apa? Apakah merubah whole manajemennya atau bagaimana? Nah ini juga bisa dilihat dampaknya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh kaji ulang manajemen formatnya, tapi format ini sebetulnya sifatnya fleksibel ya. Bisa menggunakan ini atau menggunakan form yang mereka sudah punya. Nah, bentuk-bentuk sistem informasi terdokumentasinya itu ada macam-macam. Jadi, prosedurnya itu eh, rekamannya itu bisa berbentuk SOP, IK, manual, atau standar yang lain, bisa berbentuk prosedur, ada form, ada apa lagi ya, laporan, terus ada kwitansi-kwitansi PO-PO, invoice, bukti pembayaran, faktur. Nah, itu juga semuanya adalah uh, informasi yang terdokumentasi. Terus apa lagi ya? Nah, manual SCPH itu jadi ketika nanti si PU itu sudah menyusun manual SCPH-nya, silakan dicek manual SCPH itu sudah disosialisasikan atau belum. Lalu silakan dicek lagi bagaimana mereka menerapkan apakah continuous. Terus manual ini diaudit atau tidak, dikaji ulang atau tidak. Nah, silakan diperiksa oleh tim dari LPH ya. Ini contoh manual SCPH yang versi Word. Nih, isinya lumayan lengkap ya. Nah, ini kalau Bapak-Bapak ingin melihat secara ini, saya resumekan lagi ya, biar lebih ingat nih refreshment-nya. Jadi kita punya 5 kriteria, ada 5 kriteria CPH, ada komitmen, tanggung jawab. Ini tuh cara menghafalnya sebetulnya mudah ya. Kalau kita mau menjalin hubungan, misalnya, menjalin hubungan berarti kita sebelum menjalin hubungan itu kita harus komitmen dulu. Ketika kita komitmen, kita tanggung jawab dong. Kita udah komit nih, kita tanggung jawab gitu ya. Setelah kita tanggung jawab, kita siapin untuk membuat langgeng hubungan ini, berarti bahan-bahannya harus kita siapkan sesuai yang dimau kontrak di awal. Terus bagaimana proses menjalaninya harus sesuai juga dengan kontrak di awal. Nah, hubungan ini melahirkan apa? Misalnya pernikahan kata apa. Jadi menghafalnya begitu. Ada komitmen, bahan, proses, produk, dan kita evaluasi. Begitu juga yang diterapkan di SCPH ini. Nah, di komitmen itu kita punya kebijakan halal, silakan diperiksa. Kebijakan halal itu harus ada di dalam manual, ada juga ditempel secara poster, ataupun secara banner, ataupun di sosial media, secara feed gitu ya. Terus secara tanggung jawab itu ada penyelia,
dipastikan penyelia halalnya ini tersertifikasi. Untuk mikro kecil itu sertifikasi pelatihan, kalau menengah besar sertifikat ada 2, pelatihan dan uji kompetensi. Lalu dicek juga tim manajemen halalnya, apakah sudah ada atau belum, sudah disosialisasikan atau belum, gitu ya. Intinya semua manual SJP yang sudah dibuat itu harus disosialisasikan ke semua. Tapi khususnya untuk tim manajemen halal ada halal awareness lah, gitu ya. Terus untuk bahan, kita pastikan bahannya itu hanya 2, bahan yang bersertifikat, bahan yang punya SH ataupun bahan yang sifatnya positive list. Bahan yang ber-SH ini kalau misalnya belum ada SH-nya, maka boleh tadi cek yang 7 tadi. Berarti dia cek MSDS, COA, flowchart, statement port free facility gitu ya, dan sebagainya. Terus dipastikan bahan-bahan itu memang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh dari babi turunannya, anjing turunannya, khamar, terus bagian tubuh manusia, terus dari bangkai, darah, itu tidak boleh. Ya, terus dicek dokumen-dokumen pendukung bahannya, terus dicek juga prosedur bagaimana penyediaan, pengadaan, penyimpanan bahan, pembersihan bahan tuh semuanya jadi objek untuk kita review. Untuk proses, kita cek apakah 7 pph atau cukup 5 saja atau mungkin 4 pph saja. Silakan diperiksa satu persatu apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Mulai dari penyiapan bahan. Bahannya ini di preparasinya itu seperti apa? Memilih RPH yang halal atau tidak. Terus ketika bahannya datang, dibersihkan seperti apa, disimpan di mana, lalu bahan ini diolah seperti apa, pembersihan alatnya seperti apa, lalu ketika jadi produknya ini kita masuk ke step selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan ini menggunakan kemasan seperti apa, lalu kita masuk ke step berikutnya adalah penyimpanan produk, disimpan produknya di mana, lalu step berikutnya lagi didistribusikan dengan mode apa, apakah internal atau pihak ketiga. Lalu masuk lagi ke step berikutnya, dijual. Dijualnya itu kita lihat apakah ada outlet lain yang non halal, terus jalur masuk, apakah ada hewan, terus kalau ada pengunjung, ketika kita sudah memiliki outlet, kita sudah memiliki logo halal, maka pengunjung itu tidak boleh membawa anjing, hewan ya, hewan piaraan, dan tidak boleh membawa makanan minuman dari luar karena bisa jadi dia bawa bir misalnya. Atau bawa kayak kejadian sebelumnya itu kerupuk kulit babi gitu ya. Nah, itu menjadi catatan juga. Penyajian, tableware seperti apa? Apakah dari keramik yang ada bone ash dari tulang babi, misalnya itu nggak boleh juga. Terus kalau kita punya 2 jenis produk, halal dan haram, maka line production-nya harus totally different gitu ya. Jadi mulai dari alat, mesin, benar-benar harus berbeda. Bahkan tempat gudang penyimpanan juga harus berbeda. Lalu untuk produk dipastikan bentuknya, namanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI. Lalu pastikan label itu ada di setiap kemasan. Dipastikan juga proses traceability-nya itu mudah. Jadi dipastikan ada kode batch atau kode production code gitu ya. Dan untuk pemantauan evaluasi, kita punya audit internal dan ada kaji ulang. Nah, ini adalah resume dari kriteria SJPH ya. Lalu ini untuk memudahkan juga kita punya 4567. 4 itu adalah tugas. Tugas penyelidikan itu ada A, B, C, Kodam. Ada 4. A, mengawasi PPH itu berarti kita penyelidik halal itu Bapak Ibu nanti Bapak-bapak nanti periksa penyelidik itu dia melakukan pengawasan atau enggak. Mulai dari bahan dia tahu nggak, dikontrol nggak, proses dikontrol nggak, gitu ya. Ketika sudah diawasi, berarti kan nanti itu mungkin ada perbaikan atau ada pencegahan nih. Karena kalau misalnya bisa saja, oh dia sudah fine, udah nggak ada masalah, tapi kita tetap harus ada pencegahan biar tidak ada human error atau tidak ada kesalahan, tidak ada kontaminasi. Nah, itu seperti apa? Itu BC, perbaiki, C pencegahan, BC. Mengkoordinasikan. Jadi
Si penyelenggaraan itu nanti tugasnya mengkoordinasikan ke bagian logistik. Nanti Anda mengangkutnya menggunakan pihak ketiga yang ini ya, hanya ini saja karena dia sudah ada penyataan eh, penanganan secara halal. Atau ketika Anda nanti melakukan distribusi, tolong dipastikan kendaraannya, kontainernya seperti apa. Jadi dia mengkoordinasikan ke bagian logistik, ke bagian pembelian, bagian production gitu ya, ke pimpinan dan DAM. DAM ini ngedampingin. Jadi meskipun dia adalah auditor internal, tapi ketika ada auditor eksternal datang dari LPH, dari tempat bapak-bapak, mereka lah yang akan mendampingi. Jadi nanti auditor eksternal itu akan menanyakan bagaimana proses penyediaan bahannya, itu nanyanya ke si penyelia halal gitu ya. Nah, kalau 6, 6 ini adalah unit kompetensi. 6 ini juga menghafalnya juga mudah. Um, 6. Menyusun dokumen SJPH. Ada setelah itu setelah menyusun dokumen manual SJPH, data dokumennya kita susun. Terus kita awasi bahan proses produk, kita awasi. Setelah semua diawasi, ada produk tidak sesuai kriteria nih, kita penangani. Penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Lalu yang kelima adalah audit internal, yang keenam adalah kaji ulang manajemen. Itu adalah 6 unit kompetensi. Nah, kalau 7, ada 7 tahapan PPH tadi. Dari penyediaan bahan, bahan itu kita olah, setelah bahan diolah, kita kemas, kita simpan, kita distribusikan, kita jual, dan kita sajikan. Nah, kalau 5 kriteria kan tadi sudah ya. Jadi ini cara mudah menghafal tentang SJPH. Sekian Bapak Ibu, Bapak-Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu Gita. Iya, silakan Pak Rukmana. Ya, Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Rukmana Prasetyo dari BSPJI Medan. Oh, oke. Begini Bu, dalam proses audit terhadap PU pelaku usaha itu, apakah wajib divideokan dalam proses auditnya? Sehingga Audit dari ya dari LPH, eh, karena nanti kadang-kadang saat sidang fatwa memang nanti ada perbedaan pemahaman antara saat audit itu dalam proses produksi, apakah wajib divideokan selain memaparkan ini tentunya ya, memaparkan bahan-bahan dan lain-lain prosesnya, apakah proses dalam memproduksi itu wajib divideokan untuk disajikan nanti di rapat komisi fatwa gitu. Karena saya sendiri memang beda-beda informasi yang saya dapat gitu terkait itu gitu. Jadi sebenarnya dalam proses itu apakah wajib divideokan atau video itu hanya sekedar eh, penguat saja nantinya dalam proses untuk SH ini. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih. Bapak sudah pernah ikut proses audit Kalau proses sebelumnya? audit belum pernah. Kalau untuk proses belum pernah, tapi memang Oh, saya kan sudah bergabung di mm-mm. apa namanya di BSPJI Medan, ya LPH BSPJI Medan. Saya memang selalu menyuruh saat audit itu memang divideokan untuk jaga-jaga. Mhm. Kadang-kadang di komisi fatwa saat sidang fatwanya nanti, produknya nanti, sebagian sebagian ada yang minta videonya gitu, Bu. Mhm. Jadi sebenarnya ada Oke. nggak regulasi atau peraturan tentang memvideokan itu? Sebab gini Bu, kadang-kadang tidak semua pelaku usaha mau Mau, mengizinkan betul.
mereka untuk auditor itu memfotokan atau memfoto oke lah, tapi memvideokan itu. Kadang-kadang ada yang Hmm, keberatan, yang takut betul. produknya dicontoh lah, dicontek segala macam gitu. Ya, Gitu. baik. Terima kasih Pak Rukmana. eh jadi, ah, jadi kalau secara aturan tuh auditor itu kan kalau di auditor LPH itu kan sudah tersertifikasi ya Pak, sudah tersertifikasi secara pelatihan dan secara mereka juga ada BNSP-nya gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tersertified untuk melakukan audit. Jadi secara ilmu dan prakteknya harusnya mereka itu memang sudah teruji. Secara kompetensi mereka harusnya tidak usah dipertanyakan lagi karena mereka memang tugasnya adalah memeriksa, menggali, menganalisis dan meyakini bahwa apa yang mereka periksa itu sesuai dengan regulasi atau tidak. Nah, regulasi yang kita pakai itu adalah JPH. Nah, jadi ketika auditor itu sudah turun ke lapangan, Pak, mereka itu bertanggung jawab penuh ya atas apa yang mereka temukan. Mereka dan itu tuh tahapannya ketika mereka menemukan sesuatu. Jadi kan sebetulnya kalau proses audit itu mereka ada auditor itu tahapannya itu pertama mereka mengambil dokumen, lalu mereka ada desk evaluation. Nah, desk evaluation itu mereka periksa tuh nanti apa aja kira-kira yang sesuai. Oh, ini udah sesuai, udah oke. Nah, ketika mereka menemukan potensi ketidaksesuaian atau ada ketidaksesuaian, itu mereka baru turun ke lapangan. Itu yang mereka gali lebih banyak. Tapi yang mereka sudah yakini benar itu biasanya mereka cek lagi. Nah, tapi ketika ada temuan ataupun potensi temuan itu mereka gali, mereka cek ke lapangan, mereka mereka melakukan observasi, wawancara, mereka konfirmasi lagi. Jadi tahapan itu juga sebetulnya sudah cukup komprehensif harusnya gitu ya. Nah, kalau ada permintaan dari komisi itu sebetulnya bukan secara regulasi yang diwajibkan, Pak. Itu mungkin permintaan dari eh, masing-masing saja. Tapi sebetulnya kalau komisi fatwanya itu bisa diyakini bahwa auditor ini memang sudah bekerja dengan profesional, dengan baik gitu ya. Atau mungkin laporan dari auditornya mungkin kurang bisa membuat komisinya para anggota sidang fatwanya itu yakin bisa jadi Pak. Jadi kan mereka tuh baca dari hasil laporan juga kan. Nah, kalau misalnya dari hasil laporan itu mereka kurang puas, bisa jadi mereka minta video. Tapi memang kita harus pahami bahwa video itu adalah rahasia dagang. Siapa yang bisa menjamin bahwa video itu tidak sampai ke pesaing gitu kan. Jadi sebetulnya kalau diwajibkan, ini bisa menjadi salah dari orang yang memintakan, yang memfatwakan bahwa wajib harus ada. Jadi, tetapi memang kalau dari sidang fatwanya itu memang tidak bisa menerima gitu ya. Pertama sih dicoba diyakinkan dulu Pak. Laporannya diperbaiki, dibuat secara komprehensif gitu ya laporannya, terus diyakini auditornya yang biasanya sih harusnya auditornya ikut ya pas sidang ya kan sidangnya biasanya online ya. Ada yang online gitu. Mungkin kalau misalnya di daerah mungkin ada yang fisik ya. Nah, diyakini terus kalaupun nanti mereka di sidang itu tetap memintakan, mungkin setelah itu baru disampaikan ke PU-nya ini anggota sidang masih belum confirm, jadi kami uh, harus memvideokan gitu. Tapi kalau diwajibkan dari awal, takutnya nanti jadi salah ini regulasi dari mana, aturan dari mana. Jadi takutnya nanti SDM syariahnya yang jadi kena gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Rati. Hanya sekedar bukti pendukung saja lah, boleh kita bilang Bu ya. Ya, Boleh. betul. Dan Ya saya kalau dibutuhkan saja sih, Pak. ya dan tadi mungkin mungkin ya secara personal saja tadi ya mungkin anggota MUI-nya yang untuk meminta itu. Secara regulasi Iya, khusus nggak ada Bu ya. nggak ada, Pak. Ya. Terima kasih Bu. Baik, silakan. Ini sudah
bergabung berapa lama nih Bapak-bapak di sini? Belum. Sudah Izin cukup Bu. lama? Sudah ada ya Pak? Pak Silakan, Pak Abdul Halim. Ya, terima kasih Bu. Saya Abdul Halim. Saya belum ya baru mau bergabung ya. Maka di sini perlu banyak belajar. Nah, Ibu sekalian, tadi sudah jelaskan ada 5 kriteria dalam ya SJPH ya. Ada komitmen, kemudian bahan, proses PPH-nya, produk dan pemantauan. Nah, kita sebagai SDM syariah, bagian-bagian mana saja yang kita misalnya bisa kita cek secara Hmm. langsung atau kita hanya bisa ketika mereka ingin memaparkan saja presentasi depan kita atau di antara 5 ini kita yang sebagai SDM syariah yang bisa terjun ke lapangan yang mana saja? Apakah hak kita juga terjun atau mana? Karena belum memahami secara di kondisi lapangan. Itu saja mungkin sedikit singkat singkat Bu. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi SDM syariah itu memang dimintakan itu dalam proses tidak terjun ke lapangan, tapi dalam proses ketika apa istilahnya ya? Mungkin bisa di bidang kalau di komisi kan ada sidang pleno ya. Nah kalau di ALPH itu mungkin eh, ada ya mungkin pleno di internal LPH ya. Nah di situ nanti audit SDM syariah itu dimintakan pendapatnya. Tetapi setahu saya dari yang terakhir itu asesmen LPH itu SDM syariah itu tidak ikut ke lapangan. Tetapi dimintakan pendapatnya ketika eh, mungkin ada LPH yang ingin menerjunkan, mungkin ada yang tidak ya. Tetapi kalau secara regulasi itu kalau saya tidak salah itu memang yang ke lapangan itu adalah auditor. Nanti SDM syariah ini ketika ada kesimpulan atau conclusionnya gitu, itu nanti bareng-bareng karena nanti ada juga uh, dibahas bersama ini secara syariat Islamnya seperti apa gitu. Nah sebetulnya SDM syariah ini bisa memang kan lebih ke apa namanya ya kesesuaian dengan syariat Islam nih, mulai dari 5 kriteria tadi, mulai dari bahan, mulai dari kalau komitmen tanggung jawab kan sebetulnya bisa bisa diambil poin itu dari yang penyeliaknya. Nah kalau penyelia halalnya ini nggak Islam ya, nah itu kan SDM syariah itu bisa berkomentar di situ. Terus misalnya dari bahan nih, nah bahan itu sebetulnya area yang paling banyak SDM syariah itu sangat terlibat tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada bahan yang ada alkohol nih, nah itu kan SDM syariah yang lebih tahu alkohol itu batasnya seperti apa. Terus kalau diproses, misalnya ada kontaminasi metode pembersihan yang ada kontaminasi dan najis itu seperti apa, nah itu SDM syariah yang memberikan pandangan. Terus kalau dari produk itu kan ada dari nama, label, yang fatwa MUI yang banyak tadi, nah itu yang paling menguasainya adalah SDM syariah sebetulnya. Jadi, tapi setahu saya sih tidak turun ke lapangan ya Pak. Tapi nanti boleh ditanyakan ke instruktur selanjutnya ya. Demikian Pak Abdul Halim. Ada lagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Kita masih panjang sih waktunya, masih setengah jam lagi. Baik, cukup Bu. Oke. Terus, Bu, Assalamualaikum. Malam. Halo. Ya Pak, silakan Pak, terdengar suaranya. Soalnya tidak dengar. Ya, terdengar. Terdengar Pak. Pak Yapandi. Oh, bentar-bentar. Terdengar tapi putus-putus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ini dari LPH pelayanan jasa
Ini Pak, Halo. Bapak boleh off cam dulu biar sinyalnya stabil, Pak. Boleh dicoba kameranya di mana biar nggak berat. Suaranya putus-putus, Pak. Pak Irfandi. Sekarang sudah bagus. Halo. Oke. Ya, boleh coba, Pak. Coba, Pak. Bapak dimatikan dulu kameranya aja, Pak, Ya. supaya stabil. Halo. Ya, halo, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Saya dari LPH Pelayanan Jasa Industri Medan Kota Pontianak. Terkait dengan pembincangan hari ini yang berkenaan dengan sistem jaminan produksi halal dan berkenaan dengan syariah dalam pengawasan berkelanjutan dengan DPM 2 tambah pasal 3 tentang audit internal atau kajian manajemen kan oleh terhadap produk makanan atau produk yang lain. Bagaimana prosedurnya, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yul, bisa Bisa bantu? didengar, Bu, suaranya? Suaranya nggak jelas, Ibu. Bapak boleh Nggak jelas dibantu ya? di chat nggak ya, Bapak ya? Suaranya Pertanyaannya putus-putus lebih sekali, ke Pak. tentang proses audit internal itu ya, Pak? Ya. Oke. Proses audit internal. Jadi audit internal itu sebetulnya nanti audit internal itu yang melakukannya kan adalah penyelia halal. Nah, jadi nanti prosesnya bagaimana sebetulnya itu si penyelia halalnya yang mengatur semua, Pak. Jadi mulai dari dia bentuk timnya siapa aja, terus nanti waktu dia setting waktunya kapan, terus ruang lingkupnya apa aja, nah, list pertanyaannya, terus nanti ketika auditnya nanti mereka cek dokumen, cek fisik, wawancara, lalu bikin laporan, terus bikin bikin kesimpulan. Nah, itu nanti yang dilaporkan. Jadi prosesnya sih sama dengan proses audit eksternal dari LPH, Pak. Cuma bedanya kalau yang internal itu dilakukan oleh penyelia halal, tapi kalau audit eksternal itu dilakukan oleh auditor dari LPH, dari timnya Pak Yapandi. BSPJI Medan tapi di Pontianak. Oke. Begitu, Pak. Nanti kalau kaji ulang, setelah ada hasil dari audit internal, lalu diserahkan laporannya ke kaji ulang ke manajemen, nanti manajemen akan melakukan analisa dan review. Nah, itu namanya kaji ulang. Nanti manajemen akan memutuskan kita harus melakukan tindakan apa yang harus diperbarui, diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, gitu, Pak. Tapi intinya kalau SDM syariah itu lebih fokusnya nanti ke tentang syariat-syariat Islam. Jadi pembersihan, pensucian secara syariat Islam, penyembelihan secara syariat Islam, terus penggunaan bahan-bahan secara syariat Islam. Intinya sih begitu. Jadi ini kenapa harus disampaikan karena biar frekuensi antara auditor sama SDM syariah ini bisa hampir sama gitu ya. Tapi kan masing-masing itu punya kompetensi yang lebih dibanding yang lain dalam area yang berbeda. Gitu. Oke, baik. Silakan.
silakan jika ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Kalau tidak ada, nanti kita bisa istirahat lebih awal. Kita masih ada waktu 20 menit lagi. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya sedikit, Pak. Ya, silahkan, Lan. Mohon Pak. izin Bu Gita ya. Ya, Permasalahan Ya. terbesar Bu Gita ini kan masalah JPH ini adalah pertama memang masih banyaknya belum bersertifikasinya eh, UMKM dan sebagainya, produk-produk yang belum menggunakan halal dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan Bu Gita, kita sebagai SDM Syariah, ya kan? Ini kan tadi sudah kita bicarakan juga hanya bertugas untuk nanti bersidang, mengontrol kinerja para auditor-auditor halal di lapangan dan sebagainya. Kita hanya memberikan rekomendasi dan sebagainya. Pertanyaannya begini, dalam hal penegakan, lalu peningkatan kesadaran dan sebagainya tentang jaminan produk halal ini menjadi tugas bagian dari siapa di lapangan? Karena masih banyak kita lihat. Ya, termasuk tadi Ibu Gita membahas di awal tentang penggunaan logo. Ada tadi menampilkan logo saja, ya kan ternyata tidak ada sertifikat. Penindakannya bagaimana ini kan masih banyak kita temukan ya. Ini kan penting juga ya, termasuk tadi apa yang dikatakan pemerintah pertama, masih kurangnya orang yang apa namanya kepercayaan terhadap orang yang meminta terhadap JPH itu produk-produk hal dan sebagainya di lapangan. Ini menjadi tugas yang paling pokok sebetulnya. Apa gunanya kita ini banyak SDM syariah ini kalau nggak ada orang yang minta apa namanya izin halal dan sebagainya, sama saja nanti di lapangan. Ini tentu menjadi tugas bersama atau bagaimana supaya penegakan terhadap jaminan produk halal juga terhadap produk-produk mungkin yang menggunakan saja logo tanpa sertifikat dan sebagainya agar terus berkembang lah ini jaminan produk halal ini sebagai lembaga yang terus harus berkembang di tengah-tengah kita bersama. Saya rasa ini mungkin masuk pertanyaan atau gambaran dari Ibu, kami silakan. Iya. Terima kasih Pak Zuhri Arif. Jadi tugasnya penyelia halal itu memang yang paling utama, yang paling besar dalam ekosistem JPH ini, jaminan produk halal ini. Jadi si penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab mulai dari tahap awal merencanakan dokumen, menyusun dokumen, dokumennya jadi disosialisasikan, terus diterapkan bersama-sama dengan tim yang lain, terus nanti dia juga yang melakukan, kalau menerapkan itu berarti dia melakukan semua tuh bersama tim itu dari penyiapan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penyajian, itu semuanya tuh mereka satu tim. Tapi core kompetensinya memang di si penyelia halal ini. Nah, ketika sudah selesai, si penyelia itu melakukan pengawasan nih. Pengawasan itu juga gitu. Apakah SJPH yang mereka terapkan ini sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Ada masalah atau tidak? Ada apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita antisipasi gitu ya, kita cegah. Nah, ketika sebelum produk rilis itu memang si penyelia ini harus bertanggung jawab juga nih untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan kriteria CPH. Jadi harus ada label, nggak boleh ada logo aja. Nah, ketika produk ini mau disertifikasi, jadi sebelum ada dapat label halal kan harus
periksa dulu oleh LPH. Nah, datanglah si auditor. Auditor ini nanti meriksa nih kerjanya si penyelia halal ini sudah sesuai atau tidak. Diceklah semua kriteria oleh si auditor ini. Nah, auditor ini nanti minta pertimbangan ke SDM Syariah. Cuma sekali lagi nih, ini sebetulnya karena BPJP ini regulasinya kan em, cukup dinamis ya karena menyesuaikan dengan permintaan dan kondisi pasar, kondisi ekosistem. Jadi dari terakhir kali saya melakukan asesmen LPH itu adalah di bulan Agustus kalau nggak salah. Itu SDM Syariah itu memang tidak em, apa namanya beban tanggung jawab itu tidak seperti auditor. Jadi ada kewenangannya memang seputar syariah gitu ya. Cuman saya mohon diklarifikasi ke infrastruktur selanjutnya takutnya ada perubahan regulasi gitu ya. Kalau dari yang terakhir itu masih belum seperti auditor, jadi tidak ikut ke lapangan gitu ya. Tapi mungkin ada LPH yang mengajak sih bisa-bisa aja sih Pak. Tetapi kalau soal regulasinya sih waktu itu sih belum eh, dipisah oleh BPJPH. Nah, nanti ketika auditor dan SDM syariahnya sudah ACC di sidang Komisi Fatwa juga sudah ACC terbitlah SH. Nah, SH ini otomatis si penyelia halalnya memastikan bahwa label halal ini ada di semua produk yang dirilis. Nah, ketika produk tersebut sudah dirilis sampai ke pasar, itu tanggung jawabnya lebih ke pengawas JPH. Nah, pengawas JPH ini adalah eh, orang-orang dari pegawai-pegawai dari BPJPH yang memang jabatannya sebagai pengawas JPH. Nah, cuman sekarang ini memang regulasi untuk sanksi em, apa namanya ya, untuk pengawasan ini masih di taraf PP, peraturan pemerintah, belum ada juknis turunannya setahu saya ya. Jadi memang kenapa belum diterapkan karena juknisnya belum ada. Jadi kita belum melihat adanya sanksi atau pengawasan itu belum berjalan. Tapi harusnya sih mungkin dalam waktu dekat ya. Jadi nanti yang ngawasin produk yang beredar itu nanti si pengawas JPH. Nanti pengawas JPH ini juga yang akan turun ke PU untuk meriksa lagi. Jadi misalnya saya PU nih, saya sudah daftar ke LPH-nya Pak Johri. Pak Johri udah ACC. Nah, terus ketika nanti produknya sudah launching, si pengawas JPH ini akan periksa saya lagi, benar nggak saya masih nerapin SJPH atau tidak gitu. Kalau saya tidak menerapkan, eh, sertifikat saya bisa dicabut oleh BPJPH. Ada sanksinya yang sesuai PP itu. Tapi kalau sementara ini kita belum melihat ada proses pengawasan, ada sanksi, eh, iya, karena juknisnya belum ada gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti hanya berdasar kepada kesadaran atau keinginan saja, gitu ya Bu. Untuk apa? Tentang pro, ingin apa namanya label halal itu. Sebetulnya bukan kesadaran dan atau keinginan ya, tapi sebetulnya begini. Mungkin kesadaran itu ada implikasinya, tapi sebetulnya ketika pemerintah sudah menerbitkan undang-undang, tidak boleh ada lagi ketika sudah ada kata-kata di undangan, tidak boleh ada lagi masyarakat yang bilang tidak tahu. Jadi ketika semua produsen itu jadi mulai Oktober 2021 tuh semua produsen di Indonesia itu emang harusnya memiliki sertifikat halal. Cuman ya kan kalau tidak ada sanksi kan banyak yang ntar aja. Toh nggak ada bedanya saya punya SH atau enggak sama tetangga sebelah. Jadi memang itu dari situlah muncul adanya kesadaran atau kemauan. Tapi sebetulnya eh, dari awalnya itu sudah diwajibkan semua pelaku usaha yang sesuai kriteria, Pak. Tapi karena gini, memang kan proses pengurusannya kan lama, agak susah, terus mahal, Pak. Jadi Bapak kan tahu ya kalau di LPH angkanya berapa yang dikenakan mungkin mungkin tahu ya dan itu eh, bagi sebagian pelaku itu memberatkan karena prosesnya cukup rumit dan lama sih. Jadi itu yang membuat banyak yang merasa ogah-ogahan gitu. Ya mudah-mudahan di LPH-nya Pak Duri nggak mahal ya. Di mana Pak LPH-nya?
Eh, BSPJI Medan, Bu. Oh, di sini banyak yang Medan Medan. ya. Ya, Terima kasih. BSPJ Medan. Oh, BSPJ itu biasanya harganya lebih murah ya dibanding LH yang lain. Karena kan pemerintah ya. Ya insya Allah kliennya tambah banyak ya Pak. Bu, terima kasih. Iya Pak. Oh, kalau di sini nggak ada absensi ya, Pak Asep ya? Nggak ada. Nanti ada post-test tapi ada Assalamualaikum post-test. Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Iwan. Izin Mas, sebelumnya saya mohon maaf Mas, karena di rumah lagi banjir. Jadi Oh, kami ini lagi kondisi mengungsi nih ya. Makanya pakainya juga cuma dibawa di badan dari malam. Eh, silakan baik, memperkenalkan diri dulu Pak Iwan Ibu. dari LPH mana Bu? LPH mana Pak? Baik, terima kasih Pak Asep. Perkenalkan saya Iwan Nasution dari LPH Halal Institut Medan. Oke. Inspirasi Halal Medan bukan Halal Hmm. Institut ya. Iya. Pak Zul. Baik, tadi Ibu sudah jelaskan sangat komplit ya penjelasannya. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanyakan pada Ibu terkait tentang sertifikasi bahan produk ya dalam bentuk pengemasannya atau bentuk barang jadinya. Misalnya ada kue yang kemudian dibuat dalam bentuk seperti binatang yang non halal ya, misalnya ada B1 atau B2 yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya sangat lucu. Jadi yang demikian kan termasuk contoh bentuk yang tidak bisa disertifikasi halal. Jadi sebenarnya Bu, batasan daripada penggunaan gambar atau bentuk hewan ini, apakah semua binatang yang tidak halal atau benda-benda non halal, atau pada benda-benda yang najis berat saja ya, misalnya tadi ada gambar anjing, ada baby dan lain-lain. Ini sejauh mana batasannya Bu terhadap penggunaan gambar atau bentuk ini Bu? Terima kasih Bu. Ya sebelumnya saya ikut untuk bapak-bapak yang ikut terdampak, ya mohon semoga sabar dan cepat diberikan kemudahan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Insya Allah bantuan segera datang. Ya, nah kurang mendengar nih Pak Asep, apa pertanyaannya? Kecil tadi suaranya. Ya, mungkin saya ulang Bu, ini terkait bentuk pola makanannya. Ya ada misalnya biskuit Bentuk apa Pola Pak? makanan. gambar Pola hewan binatang. Oke. Halo Pak Iwan. Halo Ibu. Izin Bu, Ah, boleh saya jelaskan sedikit? Saya Oh agak iya, paham. iya. Ya, Maksud Pak Iwan mungkin bagaimana batasan-batasan tentang bentuk-bentuk makanan yang didesain dengan bentuk-bentuk yang memang dilarang. Apakah babi dan anjing saja misalnya atau binatang-binatang yang lain? Karena gini, saya agak menyambung dengan pertanyaan Pak Iwan. Susu apa bir brand itu kan logonya gambarnya beruang juga gitu kan. Tapi halal, dihalalkan karena susunya susu sapi. Ya, kecuali nanti ya, di gambarnya kambing putih, jadi kamput ya. Walaupun halal, tapi memang zatnya yang haram. Jadi maksud Pak Iwan mungkin batasan-batasannya seperti apa berkaitan dengan ya, penggunaan logo ataupun Ya. desain bentuk dari hasil produk itu tadi, Bu. Atau apakah ada binatang-binatang seperti apa saja? Apakah yang memang kategori najis mughallazah yang berat atau lawan najis-najis yang ringan atau dan seterusnya gitu. Gitu saya rasa, Bu. ya, oke.
Oke, Gitu baik. kan Pak Iwan? Iya, seperti itu, Pak. Nah, karena termasuk di Medan juga ada kafe yang viral, mangkoknya dari gambar WC, toilet dan lain-lain kan. Ini kan agak menjijikkan juga sebenarnya, Bu ya. Oke, oke. eh, kita lihat lagi ini agak scrollnya agak jauh ke belakang. Cuman kita patokannya adalah fatwa MUI tetap. Aduh, panjang ini. Bentar ya. Ini tuh ada nomornya. Nomor fatwanya nanti bapak-bapak bisa cek di, nah ini kita udah masuk produk. Nanti bisa cek di MUI-nya. Eh, eh. Jadi kalau di fatwa MUI itu hanya anjing babi turunannya. Nah, kalau kayak sebetulnya kan kayak em, bear brand ya, kan beruang itu memang hewan bertaring gitu ya. Tetapi, nah ini kan memang spesifiknya itu adalah babi ya kalau di sini. Contohnya babi, terus yang melambangkan apa kekufuran, setan gitu ya. Rib ini kan bisa dibilang batil mungkin ya. Ini, ini itu ada di em, nah, itu ada di SNI, aduh SNI berapa ini? SNI tentang ini sistem manajemen halal. Nah, SNI sistem manajemen halal, cuman ini patokannya ini di Fatomi juga ada. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kalau gambar itu tidak boleh yang terkait ibadah agama lain, seperti misalnya Sinterklas, em, permen yang kayak tongkat Natal, terus topi, kue kayak topi-topi Sinterklas gitu ya. Nah, yang berhubungan sama agama kepercayaan lain itu nggak boleh. Kalau kayak snowman itu kan snowman itu tidak bukan hanya tentang agama lain, tapi memang snowman itu ya kan karena di belahan dunia kita ini kan ada yang salju ya, jadi itu masih biasa. Terus eh, simbol yang bertentangan dengan akidah Islam seperti karena kita kan tidak secara syariat Islam kan tidak boleh merayakan Valentine. Nah, sebetulnya memang ini yang mengeluarkan ini kan adalah dasarnya kita kan MUI ya. Jadi inilah sebetulnya ruang di mana SDM syariah itu lebih memahami sebetulnya nih di sini. Terus kayak yang menggambarkan kekufuran, kemaksiatan seperti setan, iblis, pocong, erotis, porno itu nggak boleh. eh terus, nah kalau misalnya, nah kan ini diperbolehkan nih. Kalau misalnya kita make nama selamat di kemasannya itu selamat Valentine, ya itu diperbolehkan. Tapi kita nggak boleh pasang logo halal. Nah, jadi ada implikasinya begitu ya. Terus ini eh, root beer, rum, raisin, wine kan ada tuh wine coffee. Kemarin tuh sempat viral ya wine coffee. Terus ada em, bacon, ada ham, ada churro. Nah, ini itu nggak boleh penggunaan ada misalnya kayak hamburger. Nah, burger aja, hamnya nggak usah. Jadi Burger King, Burger Queen, terus misalnya beef bacon, misalnya kan beef ya, tapi kan bacon. Kita ganti aja smoke beef misalnya atau daging sapi asap bisa diganti. Terus kalau misalnya yang hotdog sih yang agak susah tuh misalnya hotdog tuh jadi apa ya? Misal jadi roti lapis misalnya. Kalau corn dog, nah corn dog ini agak susah juga apa ya? Corn dog itu misalnya roti lapis kentang. Ya, intinya nggak boleh yang ada dog-dognya gitu ya. Terus kalau di Fatwa MUI itu
tapi saya lupa nomor berapa gitu ya. Itu tuh memang ada bentuknya, itu memang dituliskan di situ bentuknya anjing, babi. Terus kalau nama itu anjing turunannya, babi turunannya, itu nggak boleh. Tapi memang tidak ada yang hewan lain yang bertaring, misalnya seperti tadi beruang atau ular gitu ya. Hmm, coklat coklat ular putih. Nah, saya sih karena pemahaman saya tidak sejauh itu, nah saya kurang tahu. Tapi kalau secara materi yang saya pelajari, itu memang hanya anjing babi saja gitu. Nah, kalau di sini kan, kalau sudah ada tradisi seperti bakpao, bir peletok, nah itu boleh. Jadi satu-satunya bir yang bisa SH itu hanya bir peletok. Terus, nah ini kan boleh nih roti buaya, karena ini berhubungan dengan apa namanya, budaya sih, roti buaya dari ini ya, dari Betawi. Terus ini kan lampiran B, lanjut ke di sini. Em, nah, sosis bratwurst ini sosis yang kadar daging lebih banyak ya. Terus ini boleh. Mojito, asalkan tidak ada homer, nah ini boleh. Char siu, asalkan dia bukan dari babi ya. Terus ini boleh. Em, nah ini nih. Nah kalau bentuknya memang tidak boleh ini. Nah di sini kan ada tulisannya babi anjing. Nah dari sini nih. Jadi selain babi anjing sih harusnya boleh ya kalau berdasarkan SNI, Sistem Manajemen Halal ini. Begitu Pak Iwan dan Pak Rukmana ya, kalau nggak salah. Nanti bisa Baik Bu, dilihat terima lagi. kasih banyak Bu penjelasannya Bu. Iya, Iya, sama-sama. Jadi nanti Bapak bisa lihat lagi SNI SNI Sistem Manajemen Halal. SJH ya, SJH. Jadi kalau SJH itu sudah ada ISO-nya, SNI-nya. Kalau SJPH itu belum. Nah, tapi untuk sebagian apa namanya ya, aturan kita masih pakai sistem jaminan halal ini yang ISO. Tapi untuk sebagian saja. Baik. Oke, Jam 11 ya. Bapak Ibu semua, ini kita ada waktu tinggal 3 menit lagi. Waktunya sudah habis. Jadi nanti kita akan istirahat. Tapi istirahatnya akan ditambah 15 menit karena narasumber berikutnya minta waktu untuk sholat zuhur dulu. Karena beliau ini itu ada ngajar. Jadi nanti istirahatnya sampai jam 12.15. Ditambahin bonus 15 menit. Oke, sekarang Ibu Gita, ini kita ada waktu 3 menit lagi. Ibu Gita. Ya. Oke, silakan Ibu Gita untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup kelasnya dan istirahat zuhur. Oke. Terima kasih pelatihan Suaranya kecil sekali, Bu Gita. Halo. Oke, that's good. Oke. Dan ada yang kurang berkenan, semoga Bapak Ibu bisa Putus-putus ya. apa ya? Ya, ini jadi putus-putus ini. Iya. Saya udah off cam, apakah Oke, lebih bagus suaranya. Oke. Oke, baik. Terima kasih
Selamat menjalankan profesi sebagai SDM syariah. Insya Allah ilmunya bisa diterapkan nanti di lapangan. Tidak ada yang kurang berkenan. Selamat datang dan bergabung ke Sistem Halal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Terima Gita. kasih Bu Gita. Baik, Bapak Ibu Terima semua, kasih banyak Bu Gita. terima kasih Ibu Gita, terima kasih para peserta pelatihan SDM Syariah semuanya. Kita akan istirahat, ya, tepat jam 11, 1 menit lagi. Dan kita akan kembali lagi pukul